Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kali ini saya akan mendemokan bagaimana menggunakan FPGA Lattice ya, SPICE, yaitu iStick Evolution Kit dari Lattice menggunakan APIO. Nah, terlebih dahulu kita berkenalan dulu dengan iStick ini. Apa sih iStick FPGA ini? Ini adalah FPGA keluaran dari Lattice ya, yang di sini sudah memiliki beberapa kelebihan ya, yang diantaranya adalah perangkatnya yang kecil ya, ukurannya yang cukup kecil di sini, dan sudah memiliki USB. Kemudian di sini juga ada infrarednya. Nah, selain itu FPGA ini juga memiliki pimot ya, ini ada 2x6 pin 5 konektor. Kemudian di sini juga sudah ada FTDI untuk USB-nya ya. Jadi port USB ini selain untuk mengupload program ke FPGA-nya juga bisa digunakan untuk berkomunikasi antara PC dengan FPGA. Kemudian di sini ada 5 buah lab yang bisa dipakai untuk pengujian dan sebagainya. Di sini ada untuk osilatornya ini 12 MHz ya, clock-nya. Kemudian di sini sudah ada memori 32 MB dan ada pin I/O. Di sini ada 16 pin I/O, digital I/O ya. Oke, ini diagram dari FPGA iStick ini. Ini saja FPGA ini belum ada di marketplace di Indonesia ya. Jadi ini harus paling tidak itu import dari Singapura untuk saat ini. Ya. Untuk penggunaan FPGA ini, ya, di sini kita akan menggunakan sintesis ya, software untuk sintesis ya, atau rancangan FPGA ini itu menggunakan Yosis Synthesis Suite. Ini tools open source, Yosis. Nah, ini adalah tools untuk mensintesis kode ya. Di sini kita akan menggunakan kode Verilog untuk dijadikan rangkaian digital. Nah, kemudian selain sintesis ya, kita juga membutuhkan tools untuk flash and route atau routing ya. Di sini yang digunakan adalah Next PNR ya, atau Next Flash and Route. Nah, ini PNR ini bisa digunakan untuk beberapa jenis FPGA, diantaranya Lattice S40 yang termasuk dipakai oleh iStick ini, dan beberapa jenis FPGA yang lain. Kemudian selain NextPNR, kita juga membutuhkan tools lain ya untuk mengkonversi hasil plus inputnya. Untuk S40 ini ada di dalam project iSolve, ya, yaitu kita akan menggunakan tools iSpec ya, untuk mengkonversi ke biner. Kemudian ada SPROC ya. SPROC ini untuk mengupload ya file binary tadi yang sudah dikonversi oleh iSpec ke perangkat iStick FPGA ini. Oke, jadi ada beberapa tools yang kita butuhkan, tadi mulai dari Yosis, NextPNL, kemudian ada iSpec, dan SPROC. Nah, kemudian alternatifnya kita juga sebenarnya bisa mensimulasikan kode Verilog kita ya sebelum diupload ke iStick ini menggunakan tools simulasi. Itu kita bisa menggunakan GRK-Wave. Namun untuk tutorial ini kita tidak akan menginstal tools tadi secara satu persatu. Kita akan memanfaatkan sebuah tools yaitu namanya APIO. APIO ini adalah sebuah project open source ya yang menggabungkan beberapa tools untuk mendevelop rancangan FPGA agar lebih ringkas. Ya, di sini di APIO ini sudah termasuk beberapa package, diantaranya driver dari FPGA-nya, contoh-contohnya juga ada, kemudian GTK-Wave tadi untuk melakukan simulasi, Yosis tadi untuk melakukan sintesis FPGA, kemudian ada S40 dan beberapa tool lain untuk jenis FPGA yang berbeda, kemudian ada SPROC-nya juga untuk mengupload. Jadi dengan menggunakan APIO kita tidak perlu menginstall satu persatu dan bisa memakainya dengan lebih mudah. Selain FPGA jenis ini, APIO juga bisa digunakan untuk beberapa FPGA lain. Ya, ini ada beberapa jenis yang didukung oleh APIO. Ya. Baik, untuk memulai APIO ini, ya, sebenarnya kita membutuhkan program Python, ya, pip dan Python. Jadi terlebih dahulu pastikan kita sudah menginstall Python dan pip di
komputer kita. Untuk menginstal Apio ini cukup mudah, kita tinggal menggunakan perintah pip install into Apio. Setelah Apio terinstall, ya, kita jalankan command prompt kembali, tapi dengan kita jalankan sebagai administrator. Jadi kita akan membuka prompt kembali sebagai admin. Oke, kalau sudah dibuka, kita bisa mengecek ya di sini Apio-nya. Oke, kita sudah install Apio versi 0.8.1. Di Apio ini ada beberapa tools, ya, termasuk driver yang kita bisa menginstal drivernya dan semua jenis tools yang ada di Apio dengan menggunakan perintah Apio install all. Ya. Berikutnya kita pasangkan FPGA kita ke komputer. Setelah itu kita buka tools Zadig ya, yang sudah terinstall oleh Apio dengan perintah Apio drivers FTDI enable. Oh, ini terbuka tools Zadignya di sini. Oke, lalu pastikan kita sudah mengkoneksikan dari FPGA kita. Kemudian berikutnya kita pilih option, klik list all device ya. Di sini ada dual RS232S 0, ini adalah FPGA kita ya yang sudah ditancapkan. Nah, mungkin di beberapa komputer ini akan tampil namanya lattice FT-USB interface cable. Nah, di sini yang tampil adalah dual RS232S, dua koneksi RS232. Nah, kemudian kita pilih drivernya ya, ini kita ganti menjadi lib USB-K. Kemudian kita replace drivernya. Oke, setelah terinstall, nah, di sini kita diminta untuk menghubungkan ulang ya boardnya. Oke, kita hubungkan ulang, kita tutup. Nah, kemudian kita cek menggunakan perintah Apio sistem RS FTDI. Nah, kalau kita lihat di sini ada FTDI 1 ya, yaitu yang terhubung yaitu dual RS232 tadi. Oke, untuk yang terdeteksi sebagai lattice FT-USB, FT-USB itu tidak ada masalah sebenarnya ya. Cuma untuk yang terdeteksinya adalah dual RS232, ini akan jadi masalah ketika kita mengupload ya, hasil kita ke papan FPGA-nya. Nah, agar tidak terjadi error ya saat kita mengupload, kita bisa mengedit file yang ada di user kita bisa masuk ke C, users, nah ini usernya siapa, sesuai dengan username kita ya, terus kita masuk ke folder app data, roaming, di sini kita cari Python 11, kemudian set hits, kemudian masuk ke Apio, nah ini Apio, di sini ada, oke, di sini ada folder resource. Ini kita bisa buka file board.json ya di directory resource ini, bisa menggunakan file editor apa saja ya, sebenarnya nggak masalah. Di sini saya pakai Notepad++. Nah, di sini kita cari deskripsi di iStick FTDI, kemudian deskripsi, kemudian iStick
FDDI deskripsinya. Dan sini kita ganti menjadi dual RS 232 strip RS. Ya. Oke. Nah, ini untuk menghindari error saat kita mengupload ke FPGA. Oke, kita simpan. Ini berikutnya kita bisa langsung menggunakan APIO ini untuk merancang FPGA kita. Oke, berikutnya kita akan coba menggunakan program APIO ini. Untuk video ini kita akan menggunakan contoh yang disediakan oleh APIO ya. Di APIO ini ada beberapa contoh. Kita bisa melihat semua contohnya dengan menggunakan perintah APIO examples min L. Ada banyak contoh program APIO ya. Dan tidak hanya untuk STIC saja. Di sini ada beberapa contoh-contoh script untuk beberapa board ya. Untuk STIC sendiri di sini ada 3 ya contoh, yaitu LED, VCF, dan ThinkPad. Nah, kita akan mencoba menggunakan yang LED-nya saja ya. Kita copy ya, kita masuk dulu ke folder documents ya, supaya hasil kopian kita masuk ke my document. Nah, kita menggunakan perintah APIO sampel min d ya, untuk mengcopy STIC script di flash ini. Oke, kita lihat di sini kita bisa masuk ke folder STIC. Di sini ada folder flash. Oke, di sini ada beberapa file ya. Yang ini info isi .pcf, .pt, .testbench atau tb, .gtwk, dan .testbench.p. Ya, kita bisa membuka file ini juga dari Windows Explorer ya. Kita masuk ke My Document. Di sini ada folder iStick dan Let's. Melihat di sini ada file API Trick ini. Ini adalah file yang menentukan ya. Jadi file ini menentukan board apa yang kita pakai. Di sini kita menggunakan board iStick. Kemudian ada file Let's PCF. Nah, ini kita buka juga bisa buka dengan Notepad++. Nah, ini adalah pin yang digunakan di program Verilog kita. Nah, di sini pinnya adalah pin 95 sampai 99. Ini adalah pin yang digunakan oleh kelima buah LED yang ada di board STIC. Nah, kita bisa lihat daftar port ini di manualnya ya. Kalau kita buka di websitenya STIC ya, sini ada STIC user manual. Kita bisa lihat di manualnya ya, ada 5 buah LED di 1 sampai di 5. Di 1 sampai di 4 ini yang berwarna merah, dan di 5 ini yang berwarna hijau. Untuk LED hijau ini nomor pinnya adalah 95. 96 sampai 99 adalah LED berwarna merah. Berikutnya ada LED titik V atau Verilognya. Ini output yang ini pinnya yang dipakai tadi yang disesuaikan dengan VCF ya. Dan ini untuk menentukan nilai outputnya dari masing-masing pin D1 sampai D5. Semua LED-nya itu bernilai 1 atau menyala semua. Kemudian ada file lain yaitu GTKW. Ini adalah hasil simulasinya. Yang perlu kita buat adalah file simulasi atau file test bench-nya, yaitu Let's DB. Nah, ini kita namakan Let's DB, namanya sama ya. Kemudian diakhiri dengan TB atau test bench, agar APIO bisa mengenali file test bench kita. Oke, ini durasinya dibuat selama 1 milisecond. Oke, nah ini file APIO titik ini ya, ini bisa kita buat dengan menggunakan perintah APIO spasi ini, kemudian jenis boardnya ya, itu iStick. Oke, nah dari ini kita akan mendapatkan file APIO ini.
Isinya sama persis dengan yang tadi ya, yaitu board iStick. Oke. Berikutnya, sebelum kita mensintesis Verilognya, kita bisa memverifikasi ya. Kalau kita belum yakin dengan program kita verifikasi apakah kode Verilognya sudah benar atau belum. Nah, kalau sukses, kita bisa langsung mensintesis. Atau kita bisa melakukan simulasi terlebih dahulu. Perintahnya menggunakan perintah Aptio SysSim. Perintah ini akan menjalankan GTK Web ya, KW. Nah, di sini hasil simulasinya, ini simulasinya selama 1 milisecond. Ya. Kelima LED ini dalam kondisi high atau nyala. Oke, kalau kita selesai melihat hasil simulasinya, kita bisa menutupnya dan kita bisa lanjut mensintesis file tadi ya, Verilog, perintahnya Aptio spasi build. Nah, perintah ini akan mensintesis dan melakukan flash and root ya, untuk program Verilog kita. Perintah ini akan menghasilkan beberapa file ya, ASC, hardware ASC, .bin, .json, .out. Kalau sudah, kita tahap terakhir kita tinggal mengupload ya hasil sintesis dan routing yang sudah dilakukan dengan menggunakan perintah aptio upload. Oke, di sini kita lihat saat proses mengupload, LED-nya berwarna redup. Nah, setelah sukses, LED di sini akan menyala ya, secara terus-menerus sesuai dengan program Verilog yang sudah kita upload tadi. Ya, untuk program-program yang lain kita akan lanjutkan di video berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.